Halo, jumpa lagi dengan Dokter Jobki dari Job Clinic. Masih ingat Dodi ya? Seorang fresh graduate yang punya CV panjang sekali, berlembar-lembar sehingga menyulitkan recruiter menemukan keunggulannya. Hal itu terjadi karena Dodi tidak melakukan 3 langkah awal yang seharusnya dia lakukan sebelum membuat kurikulum vitae. 3 langkah yang sering dilewatkan para job hunter, khususnya fresh graduate. Padahal sangat penting bila ingin berhasil mendapatkan pekerjaan diidamkan dengan cepat dan efektif. Sebelum lanjut, saya ingatkan lagi para pemirsa job hunter dan pejuang karir untuk tekan tombol subscribe yang gratis selamanya untuk mendapatkan info-info terbaru dari Job Clinic. Silahkan. Dodi seharusnya melakukan 3 langkah awal sebelum menyusun CV. Apalagi Dodi ini punya banyak sekali poin-poin keunggulan yang jadi sebab CV-nya jadi berlembar-lembar. 3 langkah awal ini akan membuat CV-nya powerful dan efektif. Hanya 1 halaman, tapi punya kekuatan maksimal. Dodi harus melakukan 3 langkah ini. Selangkah demi selangkah, jangan ada yang terlewatkan. Langkah pertama, gali potensi. Kenali keunggulan dan kekuatan diri. Dodi harus mencatat seluruh keunggulan yang dimilikinya, semuanya. Kualifikasi, kemampuan atau keterampilan, pengalaman, prestasi. Dodi harus menuliskan semuanya. Juga keunggulan yang termasuk hobi seperti olahraga atau kesenian. Untuk soft skill, bila perlu ia bisa bertanya kepada orang-orang terdekatnya, sahabat-sahabatnya. Seringkali orang-orang di sekitar kita bisa lebih mengenali keunggulan kita dibanding kita sendiri, khususnya tentang soft skill. Semua harus ditulis, dicatat tertulis. Bila semuanya sudah ditulis, kelompokkan berdasarkan jenisnya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan dokumen keunggulan seperti ijazah dan sertifikat dimasukkan dalam kelompok kualifikasi. Yang berhubungan dengan aktivitas masukkan dalam kelompok pengalaman. Begitu juga dengan keterampilan dan prestasi. Bila sudah dikelompokkan, Dodi harus mengurutkan masing-masing tabel itu berdasar level atau kualitasnya. Maka Dodi akan punya sebuah file tabel, sebut saja tabel potensi diri. Hal ini sangat membantu nanti saat menjalankan langkah ketiga. Langkah pertama ini sangat penting, paling penting. Ibaratnya Dodi harus menghitung amunisi dan kelengkapan berburu sebelum masuk hutan. Saya sering bertemu dengan klien yang datang membawa data keunggulan yang minim sekali. Namun setelah saya korek-korek, saya diskusikan bersama mereka, menggali lebih dalam, muncullah banyak keunggulan-keunggulan yang sangat bagus untuk ditawarkan kepada perusahaan. Pada kesempatan lain, saya akan ceritakan lebih panjang tentang itu di channel ini. Langkah berikutnya, langkah kedua adalah mengenali target. Dodi harus melakukan riset, mengamati, mempelajari posisi pekerjaan yang dibidik dan perusahaan yang dituju. Dodi harus mengenali dan memahami buruannya. Langkah ini juga sering diabaikan para fresh graduate job hunter. Mereka enggan melakukan riset. Padahal zaman digital sekarang ini semua data bisa didapatkan kalau mau mencari. Banyak fresh graduate yang asal kirim CV ke sebanyak-banyaknya perusahaan seperti spam, nyampah, memberondong tembakan ke segala arah tanpa melihat buruannya, ya gak dapat. Informasi yang paling penting dicari adalah tentang posisi pekerjaan yang dibidik, tentang keterampilan yang dibutuhkan untuk menduduki posisi tersebut, dan syarat-syarat lain yang ditetapkan perusahaan untuk menempati posisi tersebut. Sangat bagus bila didapat juga informasi tentang nama pejabat yang memimpin posisi tersebut, calon atasan. Penting juga untuk mengetahui informasi tentang perusahaan, tentang jenis usahanya, produknya,
target pasarnya atau pelanggannya, budayanya. Juga sangat bagus bila mendapat informasi struktur organisasi beserta nama pejabat-pejabatnya. Informasi tentang perusahaan ini sangat bermanfaat untuk membuat narasi surat lamaran dan untuk menghadapi wawancara kerja. Semua harus dicatat dengan rapi. Sebut saja tabel info perusahaan. Langkah ketiga adalah menautkan tabel potensi diri dengan tabel info perusahaan. Menautkan antara yang dimiliki Dodi dengan kebutuhan perusahaan dengan yang kira-kira diminati oleh perusahaan. Setiap ada kecocokan antara tabel potensi diri dengan tabel info perusahaan, Dodi punya 1 poin. Nah, yang seharusnya dimasukkan Dodi dalam CV-nya hanyalah data dari tabel potensi diri yang memiliki kecocokan dengan tabel info perusahaan. Selebihnya simpan saja dalam tabel. Contoh yang agak ekstrim, Dodi punya prestasi jadi top scorer kompetisi sepak bola. Ternyata perusahaan yang dia tuju sering mengadakan kompetisi sepak bola antar cabang, maka prestasi tersebut layak dimasukkan ke dalam CV. Sebaliknya, prestasi yang tidak memiliki kesesuaian dengan tabel info perusahaan meskipun dalam skala internasional tidak perlu dicantumkan dalam CV. Mencocokkan 2 tabel ini tidak harus tekstual, tapi secara kontekstual. Contoh lagi, keberhasilan Dodi memimpin tim yang memenangkan lomba penelitian ilmiah bisa jadi poin yang menguatkan keterampilan memimpin dan kerjasama. Keterampilan yang dibutuhkan untuk menduduki posisi yang dia bidik. Poin itu sangat layak dimasukkan dalam CV, meskipun posisi tersebut tidak membutuhkan kemampuan melakukan penelitian ilmiah. Bagaimana bila ada perusahaan yang tabelnya memiliki kecocokan yang rendah sekali dengan tabel potensi diri Dodi? Ada 2 pilihan. Pilihan pertama, Dodi tetap mengirim lamaran dengan risiko besar kemungkinan tidak diterima. Pilihan pertama ini sangat tidak kami rekomendasikan. Kami merekomendasikan pilihan kedua, yaitu menunda dulu lamarannya pada perusahaan tersebut dan Dodi berusaha maksimal menambah keunggulan dirinya agar poin-poin di tabelnya bisa lebih cocok dengan tabel info perusahaan. Dodi bisa mengikuti pelatihan-pelatihan atau bekerja jadi volunteer untuk menambah pengalaman. Tabel potensi diri sangat penting dan harus selalu update. Sebelum diterima bekerja, Dodi tidak boleh hanya berdiam diri. Dia harus terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya, menambah keterampilan dan pengalaman, memperbanyak poin pada tabel potensi diri. Sangat bagus bila yang ditambahkan adalah poin-poin yang sesuai dengan poin-poin pada tabel info perusahaan. Tabel info perusahaan tidak hanya digunakan untuk menyusun CV, tapi juga sangat bermanfaat untuk persiapan menghadapi wawancara kerja. Pada kesempatan lain, saya juga akan membahas ini lebih panjang di channel ini. Bagaimana? Jelas ya penjelasan 3 langkah dan contoh-contohnya? Bila ada pertanyaan silakan isi kolom komen atau Anda boleh kirim pertanyaan ke email jobhuntingcenter@gmail.com. Kami akan berusaha menjawab semua pertanyaan. Bila sudah jelas, silakan klik tombol like atau suka. Terus semangat berburu dan berjuang. Salam semangat dan bahagia.